Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin hadirat sebetan kaulah amun jahakin ngelanjutakin tentang masalah zakat dalam kitab seputakin napah saya kocak zakat kat itu ismun limalin maksusin yukhadu min malin maksusin ala wajhin maksusin yusrafu li ta'ifatin maksusatin. Jadi saya kocak zakat kat itu suatu nama untuk harta tertentu yang diambilkan dari harta yang tertentu dengan cara yang tertentu, ditasarrufkan atau dialokasikan atau diberikan li ta'ifatin maksusatin untuk golongan tertentu. Jadi dalam zakat itu secara syariat, jadi tidak semua harta itu harus zakatin bukan. Karena dari zakat itu ada harta tertentu. Jadi kula kedon sepeda motor, kudu zakatin bukan, kecuali ada sepeda motor dan kula. Cuma nikah zakat tijarah. Jadi tidak semua harta nikah harus dizakati. Ada harta-harta tertentu yang harus dizakati. Ini kan pengertian zakat secara syariat. Dalam zakat itu ada yang disebut dengan zakat mal atau zakat harta, juga ada yang disebut dengan zakat fitrah atau zakat badal. Masalah zakat itu menabi zakat mal nikah estonah bene bulan Ramadan dikeluarkan. Tergantung menabi orang nikah adegeng atau orang tak dintoh atanik, tergantung adegeng dan juga tergantung panen. Karena hitungan di dalam zakat tijarah nikah ada haul setahun. Jadi menabi panjenengan kak dinto adegeng bulan Muharram, maka zakat amalan nikah Muharram bani Ramadan. Cuma umumnya orang kak dinto baik zakat emal, zakat fitrah nikah sabat bulan Ramadan. Estona punten bani kak dinto. Artinya ketika sudah mendapat haul, apakah itu sebelum Ramadan haulnya, maka sebelum Ramadan sudah dikeluarkan. Karena masuk waktu zakatnya sudah bulan Muharram atau bulan Sya'ban. Jangan nunggu Ramadan. Kalau Ramadan berarti pembayaran zakat malah ini sudah terlambat. Artinya masalah zakat mal itu menunggu haul. Haul itu tergantung panjenengan adegeng bulan Syawal atau Sya'ban, maka Sya'ban atau Syawal tahun tengah zakat malah nikah saya keluarakin. Bani bulan Ramadan, kecuali panjenengan adegeng mulai di bulan Ramadan, maka Ramadan tahun boleh nikah zakat malah saya keluarakin. Semakin masalah zakat petra. Zakat petra nikah anak edbades ada buakin zakat petra kan itu zakat khilqah. Zakat kedetian. Badai saya kocak zakat fitri. Artinya fitri ini kan berbuka.
Artinya dengan adanya zakat itu menandakan sudah waktunya buka, artinya lalu apa seboleh. Dalam zakat fitrah kak dinto ada 3 hal yang wajib atau orang itu harus bayar zakat fitrah. Pertama, napa orang ini kewajib zakat fitrah? Pertama, kika dinto Islam. Jadi ketika orang kak dinto Islam, maka zakat fitrah nika ampun wajib ke orang yang masuk Islam kak dinto. Oleh karenanya, ketika orang ini kebenar Islam, zakat fitrah kilosa. Karena syarat zakat fitrah nika kak dinto harus Islam. Sekedua, napa? Wabi wuru bisyamsi min akhir yaumin min syahri Ramadan, yaitu dengan terbenamnya matahari di akhir hari dari bulan Ramadan. Artinya umpamana Ramadan kak dinto tanggal telok umur bulan kak dinto umur 30 hari pas berjatuh pada hari Sabtu, maka dengan terbenamnya tanggal 30 Ramadan hari Sabtu matahari ini terbenam, maka orang kak dinto sudah mempunyai kewajiban untuk membayar zakat fitrah. Artinya orang yang berkewajiban membayar zakat fitrah kak dinto orang yang menututi atau jepok masa dalam Ramadan juga masa dak bulan Syawal. Artinya sekak dinto. Jadi menabi pas badah orang mati sebelum terbenamnya akhir bulan Ramadan, itu pas hubung umur, maka orang kak dinto lo wajib zakat fitrah. Anapa? Karena orang kak dinto lo nututi malam telas. Otabah beda peji lahirakin lastarina terbenam matahari akhir bulan Ramadan, artinya malam telasan adzan maghrib pas beda peji lahirakin, maka peji ini tak wajib zakatin fitrah karena lo nututin sebagian dalam Ramadan. Otabah beda orang anika kak itu persis malam telasan, maka selagi ini tak wajib zakat fitrah rajin. Karena status rajin kak itu ketika sudah masuk malam telasan. Sebelum telasan atau akhir telasan kak itu ki belum status rajin. Jadi syarat kedua kak itu artinya orang kak itu nototin odi baik akhir Ramadan dan juga sampai malam telasan. Artinya umpamana pada kejadian orang kak dinto odi pas malam telasan lastari pas maghrib malam telasan ini kesobung umur lah ini tetap wajibin zakat fitrah karena orang semateh malam telasan kak dinto ampun nototin sebagian bulan Ramadan dan juga sebagian bulan Syawal. Ini syarat kedua. Kemudian syarat seketelong kak dinto wa wujudil fadli wa wa yasaru syamsi bima yafdulu an qutihi wa quti ayadihi fi dzalikal yaumi ay yaumi idil fitri wa kadza lailatahu aidan. Orang itu yang punya kewajiban zakat fitrah harus mempunyai kelebihan makanan pokok untuk dirinya dan juga makanan pokok untuk keluarganya yang dibuat untuk hari dan malamnya Idul Fitri. Jadi artinya orang kak itu persediaan makanan yang dibuat makan untuk dirinya dan keluarganya ini ada kelebihan pada saat untuk malam dan hari raya Idul Fitri itu harus punya. Makanya dikatakan yesar, bukan dikatakan miskin atau fakir. Artinya fakir atau miskin kalau dia punya kelebihan
pada saat yaumul lailatul id dan malamnya, maka dia tetap berkewajiban zakat fitrah. Sekalipun dia berstatus ganda, artinya dia juga wajib zakat fitrah, juga berhak menerima zakat fitrah. Artinya zakat fitrah ini tak milih orang. Sekalipun orang kak itu sogi non gelanon pas malam telesen kak itu pas kebakar situ aja. Artinya kebakar hartanya ini kebakar sehingga dia tidak punya harta atau bahan buat makanan yang diperuntukkan untuk hari dan malamnya Idul Fitri. Maka orang nikah tidak berkewajiban zakat fitrah. Karena statusnya bukan musir tapi muksir. Dia berstatusnya melarat kok. Jadi hitungan muksir orang itu melarat otabah sogi nikah dalam zakat fitrah, hitungannya dia punya kelebihan bahan makanan pokok untuk diri dan keluarganya yang bisa mencukupi untuk hari dan malam Lailatul Fitrihnya. Nikah syarat sikat Allah. Jadi ketika orang kadin to akad dikadin to, Islam menututi sebagian Ramadan dan sebagian Syawal dan juga mempunyai kelebihan bahan makanan pokok untuk diri dan keluarganya untuk hari dan malamnya Idul Fitri, maka orang kadinto wajib membayar zakat fitrah. Zakat fitrah kadinto selain wajib dibayarkan untuk dirinya, wa yuzakki syamsuh an nafsihi wa amman talzamuhu nafaqatuhu minal muslimin. Selain kewajibannya untuk dirinya, dia juga berkewajiban menzakat fitrahi orang yang menjadi kewajiban nafkah untuknya. Contohnya dan pula nikah status reng laki agadon raji kedon putra. Selain dan pula kadin wajib zakat fitrah untuk dan pula juga pula wajib azakatin orang seenafakoin pula. Seraan kiraji pula putra kula. Jadi kula ay wajib zakatin kula, raji kula dan putra kula. Sekali itu. Jadi selain dirinya juga orang-orang sekitarnya yang dinafkahi. Kemudian yang dibayarkan kadinto, napa saya kebajar zakat fitrah kadinto? So'an min kuti baladihi, yaitu satu sok dari bahan makanan pokok negaranya. Perkiraannya wa qadruhu khamsatu arqalin wa thuluthin bil iraqi. Jadi satu sok kadinto bene tempengen asilina kadinto takaran. Modelah takaran bene tempengen. Makanya ketika dikonversi dirubah ke berapa kilo, maka mereka banyak ulama berbeda. Karena ketika perengkak dinto anggap tangki beras segelas tempeng umpamanya pangki dukon pangalak beras selain jenis. Ia boleh gelas kali tempat tempel ini kan bisa berbeda. Tergantung saya punten beras, ben saya dan juga kadar air yang terkandung di dalam beras kali itu. Makanya ketika zakat fitrah ini kan bersada 2,5 atau tambah 2,5 kilo, bedes ada 2 kilo petongkon, bedes ada 3 kilo. Jadi saya nikah yang lebih baik, yang lebih mendekati pada ketakaran, ngambil sepaling saya. Artinya umpamana panjenengan berak semodut 3 kilo, ngereng modut 2,7. Umpamana lebih nika dadi sedekah dukun. Takok menabi ngereng di babene kadinto tokorana kurang.
yang menjadi yang dibayarkan nikah min kutin, yaitu berupa makanan pokok yang harus dibayarkan dalam zakat fitrah. Jadi menabi negara Indonesia kadito beras. Jadi tergantung daerahnya lo harus beras. Jadi umpama daerah A nikah bahan makanan pokoknya nikah jagung, maka jagung. Artinya tergantung kebiasaan atau umumnya daerah kadisa. Umpama daerah si A nikah beras, maka yang dikeluarkan beras. Umpamanya di daerah B Kak Dinto jagung, maka yang dikeluarkan jagung. Jadi tidak bahan pokok jagung pas keluar lagi beras, benih Kak Dinto. Artinya semacam gila kadisa. Kemudian di dalam zakat Kak Dinto harus ada niat. Muadzin ke muzaki harus ada niat karena ini ke ibadah harus disertai juga niat. Artinya ketika kan kula Kak Dinto zakat fitrah dari kula tibi, maka harus niat kula. Benih keng romoro paring aki zakat umpamana, ya tang zakat ya. Itu harus ada niat. Contohnya niat kaula zakat fitrah an nafsi detik fitrah nang kaula fardu karena Allah Ta'ala mutabah nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi menabi dan kula tibi petra dan kula tibi niat kaulah ngeluarakina zakat petra da teti petrana kaulah fardu karena Allah Ta'ala mutabah petrana rajina nawaitu an ukhrija zakatal fitri an zaujati dari rajikula umpamana. Jadi petran rajikula fardu karena Allah Ta'ala dan seterusnya. Bahasa Arab engki, bahasa Madura engki, penting gak sah berniat. Nikah itu harus ada niat. Kemudian masalah betok zakat petra kadito berdelema. Ada waktu jawas. Waktu jawas ini waktu yang diperbolehkan untuk mengeluarkan zakat fitrah. Kapan waktu jawas Kak Dinto? Minib tidak Ramadan. Waktu jawas nika untuk pengeluaran zakat fitrah nika dimulai dari masuknya bulan Ramadan. Jadi panjenengan Ramadan masuk nika ampun nika ngeng ngeluarakin zakat fitrah. Nika waktu jawas. Sepertama. Cuma wala yajuzu ikhrajuha qablahu, tidak boleh mengeluarkan zakat fitrah sebelum Ramadan. Umpamanya Sa'ban tanggal 9 pas ngeluarakin zakat fitrah ini kata genge. Kenapa? Karena di situ lo mengandung kewajiban. Kewajiban zakat fitrah ini kan berdua artinya di situ ada ketika orang ini menutupi Ramadan, ini sudah wajib aslinya. Tambah meyakinkan wajibnya ketika dia sudah masuk pada bulan Syawal. Jadi ketika orang yang Kak Dinto kilo ngelebeti Ramadan, maka kita kenging atakjil ini artinya mempercepat pembayaran zakat fitrahnya. Ini kan waktu jawas. Jadi panjenengan kenging ngeluarake zakat fitrah sebelum Ramadan nikah. Awal Ramadan nikah pun kenging. Kemudian waktu wajib Kak Dinto waktu wa bidraki juz'in min Ramadhana wa juz'in min Syawal. Jadi waktu wajib itu kapan dimulai? Ketika orang sudah menututi sebagian bulan Ramadan dan sebagian bulan Syawal. Artinya ketika terbenamnya matahari akhir Ramadan, maka ini sudah waktunya wajib mengeluarkan zakat. Kemudian waktu nadbin dan waktu sunatnya mengeluarkan zakat fitrah qabla sholatil Id, sebelum panjenengan salat Id. Artinya akadi jemaah subuh panjenengan iki sunat jemaah subuh sambil nyambi beres. Akeleleng ya taraki ke masjid atau ya taraki ke nisan umpama sambil salat jemaah subuh. Jika kengeng sesaya ketika itu. Ada waktu karoha. Waktu karoha kan itu waktu yang dimakruhkan membayar zakat fitrah. Kapan? Kika dinto waktu setelah lewatnya sholat Idul Fitri. Ini kan makruh hukumnya.
Benih pas tak kengeng tu tetap wajib panjenengan umpamana lo sempat saking sibung sampai deku telasan ini baru bisa ada bektoh sebagai mejar zakat fitraki, maka zakat fitrah nikah keluarakin setelah sholat Idul Fitri, cuma hukumnya makruh. Ada waktu haram nikah ma ba'da yaumil id, yaitu waktu setelah hari raya. Lastari hari raja umpaman telesan nikah hari Ahad pai keluar hari Senin tapi Selasa ini tetap wajib, cuma hukumnya haram kadito menabi sobung udur, menabi beda udur sobung haram nikah akadi mustahil sobung bekto nikah umpamana adanya pas setelah Ramadan baru setelah sholat Idul Fitri baru ada yang berhak menerima zakat nikah, maka dikeluarkan setelah sholat Idul Fitri, nikah hukumnya tak apa. Nikah gitu. Nikah intin masalah zakat fitrah. Untuk masalah zakat fitrah kan itu dalam masalah ngakui obang atau ngakui bahan pokok nikah ulama mazhab kan itu sepakat. Mazhab telok ini kesepakat tak kengeng ngakui obang. Mazhab Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Ahmad bin Hanbal ini tak kengeng, sepakat tak kengeng dialihkan atau dirubah ke bentuk rupiah, ke obeng. Jadi zakat fitrah cuma modelnya pakai uang, ini tak kengeng. Bisa kengeng dengan artian dan nikah selesai. Artinya akad di masjid kadito ada yang menyediakan beras kengcek nang masjid, manabi masjid tak kengeng, jual beli dalam masjid ini tak kengeng hukum. Maka dan termasuk yang dikhawatirkan Rasulullah nikah saya di zamanun akan ada suatu masa waktu nikah bersatu masa masjid ini bertransaksi. Kan tak kengeng transaksi dalam masjid. Artinya ketika ada muzaki orang yang mau zakat fitrah nikah yang cuma dia tidak membawa beras, maka yang berluar kadito menabih tetap ngereng Imam Syafi'i yang tidak membolehkan zakat fitrah ngakui obeng, maka umpaman kanca santre ia pakin beras. Ki ngobenge dek kanca santre beras nikah baru diserahkan kepada de panitia kadito zakat fitrah. Benih panitia untuk beras pas bagi ya melitang boleh beras ria bagi pas diserahkan kembali itu ten benih tangki. Karena beras saya bagi kinto ini kebenar beras dagangan, beras zakat, tak kengeng dijual belikan beras zakat kadinto. Boleh statusnya bukan amil mah. Wakil, tak kengeng wakil kadinto. Sarda jual beli nikah al milkul tam harus mempunyai kepemilikan pada barang kadinto. Dan pula jual kitab, maka kitab nikah ketuna pula, benih ketuna kakak. Pak kitab jual otang kitab jual anding siapa anding kakak tasan. Jadi saya menabi terus ngikut Imam Syafi'i panjenengan atau dari pihak pelaksana panitia kadento menyediakan beras luar masjid, nanti muzaki orang yang berzakat yang tidak membawa beras nikah ngobengin ke kanca santri kadento. Terus obeng untuk kanca santri beras baru paringakin de panitia. Terus cepon Imam Abu Hanifah ini kengengakin engki leres. Dalam mazhab Imam Abu Hanifah ini kekengeng bayar zakat fitrah dengan uang ini kekengeng. Cuma cara pengterusannya ini beda. Artinya ketika dan pula atau panjenengan teromajer zakat fitrah kelaban obeng ingin mengikuti Imam Abu Hanifah, mazhab Imam Abu Hanifah, maka terusnya nikah harus mengikuti terus yang apa yang harus dikeluarkan oleh Imam Abu Hanifah itu sendiri. Benih panjenengan kok noro Imam Abu Hanifah, cuma masalah terus ngobengi bahan pokok noro Imam Syafi'i, tak kengeng nikah, talfek nikah. Artinya ada nikah. Kita langkoki. Orang nikah dalam masalah bermadhab, ketika bermadhab fikih, ketika orang kadito bukan mujtahid, maka harus taklid. Mujtahid ini kebesaran orang yang mempunyai ilmu sehingga dia bisa berijtihad.
Dan sekalipun ijtihadnya mereka salah, ini tetap gencer karena ada hadisnya. Dan ketika orang ini belum sampai pada status atau posisi mujtahid, maka wajib taklid. Akadidan pula saran panjenengan sabda jika itu harus taklid. Dalam ilmu fikih yang dianggap yang boleh ditaklidi menurut ahli sunnah wal jamaah ini keempat: Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Maliki, dan Imam Ahmad bin Hanbal. Selain kadin toh tak kengeng. Napa mazhab ni cuma empat pun ten banyak. Cuma yang mudawan artinya yang karya-karyanya termodifikasi, artinya terbukukan dan bisa dipercaya. Ini cuma empat mazhab kadin toh. Untuk selainnya tak kengeng. Akadih ngereng Imam Daud Al-Zahiri. Anikah tanpa wali bila waliyin wala syahidin umpaman. Anikah tanpa wali tanpa saksi. Terong ngereng ini kepanjenengan tak kengeng. Jadi mana kepanjenengan dalam masalah nikah ngereng Imam Syafi'i, maka harus konsekuen. Artinya dalam suatu ibadah panjenengan acak loncak, menabi acak loncak nikah bisa talfek. Bekenge enggak? Dalam ibadah pula ngereng Imam Syafi'i. Dalam masalah dagang muamalah, karena paling jagon ada geng nikah dalam madhab paling tek saya banyak solusi nikah Imam Hanafi. Karena Imam Hanafi ini pedagang, pelaku. Jadi solusi ini banyak. Kata ajual bareng hasyarot, bareng-bareng tak kenging ajual ke tak kenging manabi madhab Syafi'i tak kenging ajual genta, ajual olah kebebakan mano ini kan tak kenging manabi Imam Syafi'i. Cuma Imam Hanafi kenging bisa. Muamalah ngereng Imam Syafi'i, Imam Hanafi, ya. Terus masalah haji ngereng Imam Hanafi, Imam Malik umpamanya. Nah apa? Asalkan tidak dicampur. Aslinya campur dak nikah. Panjenengan wudu ngereng Imam Syafi'i. Artinya dalam rukun wudu ini kan membasuh sebagian kepala. Sebagian kepala yang tidak sampai seperempat. Nah, panjenengan ngereng Imam Syafi'i dalam praktek wudunya. Cuma ketika praktek perkara yang membatalkan pada wudunya, panjenengan ngereng Imam Hanafi. Artinya ketika menyentuh perempuan yang bukan mahram itu tidak batal. Maka dikatakan lebih bisa tak kengeng. Karena Imam Syafi'i saos dikatakan yakin ketika orang nikah punya wudu dan menyentuh ajnabi, maka batal wudunya. Sedangkan praktek wudunya yang dipakai praktek wudunya Imam Syafi'i. Cuma batalnya mau mengikuti Imam Hanafi. Saya dak maka panjenengan wudu ngereng Imam Hanafi, betal ngereng Imam Hanafi. Artinya ketika wudu membasuh sebagian kepala, niki yang di kalam Imam Hanafi ini ke seperempat kepala yang diusap. Benih sebagian ini kan bisa hitung dua nih sebagian. Cuma kalau Imam Hanafi ketika panjenengan membasuh sebagian kepalanya nih ke seperempat, maka bisa ngereng betal wudu ngereng Imam Hanafi. Artinya nyeting ajnabi lo betal. Akati panjenengan atau ke Mekah, maka ketika panjenengan ngetro ngereng Imam Hanafi, maka wudu obe. Ketika membasuh sebagian kepala atau rambut, ini cuma jangan sebagian tok, tapi seperempat kepala yang dibasuh. Baru panjenengan ngereng Imam Hanafi ketika tahu cek menyentuh ini kalau betal, ini kan nyaman kalau talfek. Mana bi talfek iki ketika wudu mundut Imam Syafi'i. Betelah mundut Imam Hanafi. Tak kengeng. Maka nikah anapa? Talfek ini kata kengeng untuk menghindari tatabu'ur rukhos, untuk orang nikah mencari keringanan itu untuk menghindari. Sebab ketika orang ini cenderung mencari keringanan di dalam syariat, maka munculnya talaqu, kebeen mainan di dalam ibadah. Jadi panjenengan menabi azkar ngereng Imam Hanafi dengan obeng, maka akrusnya mengikuti apa yang wajib di zakat fitrahnya Imam Hanafi. Zakat fitrah Imam Hanafi ini kan lebih berat dari ketimbang Imam Syafi'i. Artinya manabi Imam Hanafi kadento yang harus dikeluarkan zakat fitrahnya ini kan satu sok kurma, kalau enggak kurma
anggur, satu sok. Dan satu soknya Imam Syafi'i dengan Imam Hanafi berbeda. Kalau Imam Hanafi ini kedua kali lipat. Kalau tidak memakai satu soknya kurma atau anggur, sampai bisa memakai setengah sok hintoh atau gandum. Menabi korma ini kelarang, bisa sekitar 4 kiloan. Jadi menabi 4 kilo korma nikah pahikul saki rupiah, kilo lumayan nih, bisa 200 nih. Jadi panjenengan menabi terong Imam Hanafi, meni menjer 30 atau 40, bisa aja mau ke 400. Cuma hinto kan itu gandum nikah agak modern. Kalau hinto nikah setengah sok kan itu sekitar 2,6 on, 2 kilo, angkep 2 kilo petong on. Ulang ngecek nang Bukalapak sareng Shopee, hinto nikah 2,26.000 per kilonya. Jadi kalau 2 kilo berarti sekitar Pak Polo seket 2 tambah kilangkep letih 3 kilo. 3 kali 6 lekor sita seneka. Jadi kurusnya jangan mengikuti kurusnya berasnya Imam Syafi'i. Jadi panjenengan pas ngiring angkok jangan terong ngiringan mazhab Imam Hanafi yang mengatakan boleh membayar zakat fitrah dengan uang. Kurusnya mengikuti kurusnya Imam Syafi'i yang membayar dengan beras 2 kilo atau 3 kilo. Angkep beras nikah per kilo na 10.000 kan otomatis mejer nih 30.000. Mejer obang 30.000 mengikuti mazhab Hanafi yang boleh mengatakan zakat pakai uang. Cuma terusnya mengikuti Imam Syafi'i ini ketalpek. Tak ingin dalam masalah nikah. Nikah masalah zakat fitrah manabi benda sekurang jelas ngiring yatorin masalah zakat fitrah kan itu. Jadi artinya dekat itu, ambil non. Artinya ketika dalam ibadah kan itu sekiranya dan dulu sarang panjenengan bisa tengate lebih saya tengate. Kemudian kan itu termasuk amal dan termasuk rukun Islam sekelima dan ini ada pertanggungjawabannya, bukan sedekah biasa kan itu. Sobung tadi kita langkong yang seorang manabi abida. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dua kali.